Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Sunggal, yaitu Bapak Dr. Abdul Rahman MPD. Kepada Al-Ustaz Dr. Abdul Rahman MPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Tsumma 'ala nabi assalam wassalawat wa 'ala alihi wa ashabihi wa 'ala man tabi'ahum bil hasanat ila yaumil mi'ad. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخلق الإنسان بخلق حسن. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang sama kita muliakan pimpinan cabang Muhammadiyah yang hadir pada hari ini. Saya tidak sebutkan satu persatu, Pak, izin. Yang saya muliakan juga pimpinan cabang Asia Medan Sunggal, pimpinan ranting Muhammadiyah Medan Sunggal, pimpinan ranting Aisyah Medan Sunggal, Bapak Ibu, staf, guru, pegawai SMP Muhammadiyah 50 Medan Sunggal, terkhusus warga ranting Pasar 2 mengakunya, tapi kita tetap memandangnya bagian dari PDN Medan, Al-Ustaz Muzakir Esos. Sama hadir hari ini. Jadi begitu dia hadir tadi kita langsung tembak, dia harus sambutan. Ya, tadi nggak ada. Luar biasa. Bapak Ibu seluruh serta simpatisan Muhammadiyah Aisyah se-Medan Sunggal yang hadir pada hari yang sangat mulia ini. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berkumpul, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul dalam satu majlis yang kita sebut dengan majlis ilmu. Jadi ketika Muhammadiyah itu berjanji, berkomitmen untuk mengantarkan warganya ke depan pintu surga Jannatul Na'im, maka salah satu strategi Muhammadiyah adalah menjadikan pengajian sebagai ruh Muhammadiyah. Jadi pengajian itu ruhnya Muhammadiyah, dalam arti jika pengajian tidak ada, maka Muhammadiyah tak punya ruh. Kalau kita kembalikan ke warganya, jika warga masyarakat itu tidak ikut pengajian, maka ruh Muhammadiyah dalam dirinya perlahan hilang dan dikhawatirkan tak bermuhammadiyah lagi. Maka tadi disampaikan oleh Korbit Majlis Tabligh, Masya Allah, saya sangat bangga dan mengapresiasi setinggi-tingginya bahwa kajian perdana ini langsung dinakodai oleh Korbit Tabligh dan diatur langsung oleh Ketua Majlis Tabligh Al-Ustaz Hasan Basri tadi ya, sama tim. Jadi ketika Muhammadiyah menjadikan pengajian sebagai ruh Muhammadiyah, itulah salah satu strategi Muhammadiyah mengantarkan warganya menuju Jannatul Na'im. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW juga sampaikan, wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja di antara kamu yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, pengajian, maka dengannya Allah mudahkan langkah kakinya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat
salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Izinkan saya menyampaikan beberapa materi slide saya kira untuk disampaikan hari ini. Dan izin saya hari ini sebagai ustaz, bukan sebagai PCM. Jadi saya agak sedikit oleh ini membedakan posisi dia ketika PCM-nya langsung disuruh jadi penceramah. Nah, ini luar biasa juga. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan pertama antara hubungan orang tua dan anak dan orang tua. Ketika kita mengambil tema buah hatiku, generasiku. Tadi Bapak Ibu jangan salah baca, di situ ada tanda tanya. Buah hatiku, generasiku. Ada yang tersimpan di situ atau bukan? Buah hatiku, generasiku atau bukan? Ini menjadi tantangan besar bagi kita. Kenapa demikian? Kasusnya Bapak Ibu, warga Muhammadiyah yang aktif bermuhammadiyah, begitu dia meninggal diwiridkan sama anak-anak, ditahlilkan dan dilaksanakan bukan secara Muhammadiyah. Itu yang melaksanakan anak kandungnya. Nah pertanyaannya, buah hatiku, generasiku atau bukan? Inilah menjadi satu rumusan masalah saya kira kalau dalam bahasa metodologi penelitian. Ini yang mau kita jawab bersama. Kenapa tema ini penting? Kenapa tema ini saya kira penting untuk kita di saat PR besar bermuhammadiyah itu adalah kehilangan generasi. Tadi disampaikan oleh Ustaz Zakir bahwasanya ada kalimat gak usah buru-buru ikut bermuhammadiyah. Nah ini kalimat yang ditujukan kepada simpatisan, kepada orang-orang yang kenal Muhammadiyah dari luar dan ini bermuhammadiyah. Ya sejatinya ngaji dulu lah gitu. Tengok dulu Muhammadiyah itu dan tetapnya hatimu baru masuk Muhammadiyah. Tapi menjadi garis besar kita adalah tugas kita utama generasiku, buah hatiku. Nah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala gambarkan antara hubungan anak dan orang tua dan orang tua dan anak itu punya dua komunikasi yang berbeda, punya dua wasiat yang berbeda. Ketika wasiat itu disampaikan kepada anak, maka wasiat Allah adalah wabil walidaini ihsan, dan hendaklah kamu berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Itu wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada anak. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa huwa illallah wa bil walidaini ihsanan. Tapi ketika kita menelisik bagaimana wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada anak, malah kebalikannya, kepada orang tua malah kebalikannya. Wala tulhiku amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan jadikan hartamu, jangan jadikan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Ketika wasiat Al-Quran disampaikan kepada orang tua, wasiatnya adalah jangan jadikan anakmu fitnah, jangan jadikan anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Sementara ketika Allah wasiatkan kepada orang tua, kepada anak, wabil walidaini ihsana, berbaktilah kamu kepada orang tua kamu. Kenapa demikian Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala? Secara tabiat manusia itu sayang sama anaknya. Manusia itu cinta sama anaknya, kasih sama anaknya, sampai-sampai saking cintanya sama anaknya bisa melalaikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tabiat yang lain, anak itu punya tabiat durhaka sama orang tuanya. Jadi kalau kita lihat di pengadilan negeri itu, seorang anak menuntut orang tuanya, seorang anak memenjarakan orang tuanya. Nah itu memang tabiat manusia. Makanya di dalam Al-Quran Allah
biwalidaini ihsana, kepada orang tua jangan jadikan fitnah, dikasih kesimpulan. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, bagi generasi kita ada tiga hal potensi anak yang sejatinya pendidikan kita ditujukan untuk ini. Pendidikan Islam, pendidikan orang tua, pendidikan siapapun harus meningkatkan tiga ini. Yang pertama, potensi yang dimiliki anak itu adalah head, kepala, otak, tempat berakal, tempat berpikir. Yang kedua, hand, tangan, kekreativitasan. Yang ketiga, heart, hati. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita lalai dalam yang ketiga. Ketika pendidikan Islam misalkan berfokus pada mencerdaskan kepala, ketika pendidikan nasional berfokus untuk menjadikan anak ini kreatif, inovatif, dan hal-hal yang lain, tapi mereka tidak menjadikan hati sebagai objek utama dalam pendidikan. Bapak Ibu, datang kita hari ini pengajian bukan hanya mencerdaskan head, tapi juga mencerdaskan heart. Bukan hanya untuk memperbanyak informasi yang dimasukkan ke dalam otak, tapi juga bagaimana pengajian ini menjadi satu bagian yang bisa mensucikan jiwa, tazkiyatun nafas. Kenapa demikian? Karena semua yang keluar dari mulut kita, semua yang terlaksana dari tangan kita, itu semua berasal dari hati. Nah, Bapak Ibu, ini satu kajian yang saya kira sangat penting untuk kita. Begitu juga guru-guru di sekolah. Di sini ada guru-guru yang hadir. Kita sebagai orang tua, fokus kita bukan hanya kecerdasan otak. Kalau kecerdasan otak, kurikulum kita yang sangat luar biasa, sangat luar biasa untuk menciptakan itu. Tapi bagaimana kemudian anak-anak cerdas ini menjadi awal masalah di dunia ini? Inilah Bapak Ibu. Ketika anak-anak cerdas menjadi orang yang pertama membuat masalah. Kenapa? Ketika tidak menjadi objek pendidikan. Nah, padahal anak-anak kita, generasi kita, buah hati kita punya tiga potensi ini yang harus kita kembangkan bersama. Apa potensi yang mereka miliki ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala keluarkan kamu dari perut ibu kamu, itu semua dalam keadaan bodoh. La ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tanpa pengetahuan. Tapi sangat luar biasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan tiga fakultas yang dengan tiga fakultas ini manusia bisa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah. Meskipun Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui, tanpa pengetahuan sedikit pun, dalam keadaan bodoh, tapi Allah Subhanahu wa taala fasilitasi dengan tiga fakultas yang sangat luar biasa. Pendengaran, penglihatan, akidah, hati. Nah, ternyata jamaah rahimahullah, hati itu bukan hanya objek pendidikan, tapi juga sebagai subjek pendidikan. Proses pendidikan itu perlu dengan hati. Balik lagi, kedatangan kita pengajian hari ini bukan hanya untuk mengisi otak dengan informasi-informasi, tapi ketika pengajian hari ini membawa kita menjadi lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah intinya. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Karena orang yang paling takut kepada Allah itu adalah yang punya ilmu, yang sering pengajian. Tapi ketika makin sering ke pengajian, tapi makin jauh dari Allah, itu kafir. Kenapa? Karena yang digunakan hanya as-sam'a wal absar, hanya digunakan pendengaran dan penglihatan.
Akhirnya hatinya tak kemana-mana. Bapak Ibu bisa nengok saya sekarang kan? Nengok saya, semua nengok awal, semua dengar awal. Tapi saya nggak tahu hatinya di awal atau enggak. Kalau hatinya lagi kayak gini pula kue kajian perdana nih ya. Nggak ada yang lebih lagi. Ada kopi lah, aku udah bawa kopi. Itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan innamal a'malu binniyat, itu proses pengkondisian hati. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu dikembalikan kepada apa yang diniatkan. Bapak Ibu guru yang hadir hari ini datang ke pengajian, kalau niatnya ngisi absen segan sama kepala sekolah, maka alhamdulillah hari ini dapat apresiasi dari kepala sekolah. Maka sia hadir. Kalau itu niatnya. Tapi kalau niatnya, ini pengisinya paten ini, betul cabang ini. Dapat. Betul aja. Tapi ini tiga potensi itu, tiga kekuatan manusia, tiga fakultas yang Allah berikan. Balik lagi pengkondisian hati. Nah, generasi kita Bapak Ibu, kita tidak boleh lupakan dengan tiga hal ini. Nah, kalau kita lanjut misalnya bicara ahsan taqwim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan manusia itu ahsan taqwim, bentuk yang sempurna. Bapak Ibu, dari segi bentuk mungkin kita bisa menganalisa beda-beda gitu. Tapi lihat Bapak Ibu, potensi pikir, akal, kecerdasan manusia. Otak yang kira-kira lebih dari 75 ton, gak nyampe sekilo otak manusia dalam otak manusia ini. Isinya, isi otak manusia itu 100 miliar sel saraf neuron. Jadi ada 100 miliar sambungan yang sangat luar biasa. 1 triliun sel glia, 1000 triliun sambungan sinapsis. Ini Bapak Ibu, kalau kita menganalisa membaca buku ini, sungguh luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan satu memori di otak manusia dengan sambungan sangat nggak ada konsep. Kalau kita dikasih, saya punya headset di rumah, agak terbuka dia, kadang-kadang salah meletakkan headset itu, tergulung-gulung dia dalam tas. Baru mau pakai masih menguraikan itu aja. Padahal headset itu panjangnya cuma 1 meter. Sangat manusia kalau diukur Bapak Ibu, Masya Allah menteribatnya. Tapi bisa Allah atur dengan ahsan taqwim. Jadi ahsan taqwim itu jangan hanya dimaknai dengan wajah yang sempurna. Hidung lubangnya ke bawah, kepala bentuknya keras, kuping kanan kiri, mata, bibir, gigi dan yang lain. Jadilah ganteng kayak aku misalnya. Itu nggak cuma kayak gitu. Ibu bilang ganteng kayak aku, miris sekali. Nggak terima nanti dari istriku di belakang dan sampai nggak terima. Nggak hanya sekedar itu, tapi yang tersimpan Masya Allah baik. 280 kuintillion memori, itu semua otak manusia. Tidak ada yang berkurang dari ini, nggak usah cerita. Permasalahannya adalah kita punya yang itu atau enggak. 1 kuintillion itu 1300 terabit, 1 terabit sama dengan 1000 giga. Artinya satu otak menyimpan 1.300.000 giga. Pertanyaannya, berapa giga yang sudah kita pakai? Ada hebat ini. Jepang membuka dalam otak. Dia lagi membuka penjualan otak. Orang Jerman menjual otaknya laku 100 juta. Orang Cina menjual otaknya lebih murah, laku cuma 25 juta. Orang Indonesia datang jual otaknya laku 650 juta. Oh, lebih mahal. Protes orang Cina, kok dia lebih mahal? Dia belum dipakai katanya. Kacau. Itu kan kacau. Banyak yang belum dipakai orang tahu. Jadi Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan ketika kita melihat sesuatu tanpa harus dihafal. Kita
Kita ibu-ibu tadi, kalau yang dari Tembung, begitu saya suruh kemari testimoni misalkan bagaimana perjalanan ibu dari Tembung kemari tadi, tanpa ibu hafal, ibu bisa ceritakan. Tadi aku dari rumah jam segini, pas pulang di balai dan sudah menuntut dengan air. Masuk aja mami, ukurannya tetap Pak ini belum pulang jalannya, muter aku ke kiri, muter belum tembusnya ke alamin lagi. Ada kayak gitu kan? Itu tanpa dihafal itu. Itulah hebatnya memori manusia. Dan ini potensi sangat luar biasa. Kalau hanya mencerdaskan otak, ini potensi head yang kita sampaikan tadi. Nah, jadi kalau ada anak-anak yang hafal Quran, itu sudah menggunakan memorinya yang sangat luar biasa. Bagi kita berapa giga yang udah pakainya? Kita tengok dulu, belum ada pula. Tapi ada satu potensi lain yang di hati tadi, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ilhamkan itu ke setiap manusia. Apa itu? Fujuraha wa taqwaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sempurnakan penciptaan manusia, maka Allah ilhamkan potensi berbuat buruk, potensi berbuat baik. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menggarisbawahi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Potensi itu lebih besar baiknya, potensi takwa itu sebenarnya lebih besar, tapi banyak orang yang mengotorinya, mengotori potensi. Nah, setiap manusia, setiap generasi kita, tanda petik, generasi yang dilahirkan di rahim Muhammadiyah punya potensi bermuhammadiyah, punya potensi lebih besar di Muhammadiyah. Tapi ingat, punya potensi lari dari Muhammadiyah. Itu dua-dua punya. Nah, tugasnya kita sebagai orang tua, mau kita rawat, mau kita sucikan dia dengan kemuhammadiyahan dia, atau kita biarkan mereka lari dari Muhammadiyah. Makanya ketika kemarin saya di Musran Sugamerjo ya, saya sampaikan, ketika kita berbicara kaderisasi, maka yang paling utama adalah kader biologis. Kalau kader ideologis, biarlah SMP Muhammadiyah yang ngurus itu, biarlah UNSU yang ngurus itu, biarlah IPR dan yang lain-lain. Tapi kader biologis, Bapak Ibu, saya alhamdulillah kalau masih kecil-kecil enak diajarin. Mudah-mudahan sampai besar lagi. Meskipun sampai masjid itu loh, nggak ada pikiran ngaji, udah gabung semua, lari sana lari sini. Tapi yang penting dia tahu kalau bapaknya pakai baju Muhammadiyah. Yang penting dia tahu kalau sudah tengok lambang Muhammadiyah, datang itu Muhammadiyah. Itulah awalnya itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena lingkungannya bukan Muhammadiyah. Keluarga besar dia, jangan tengok Mas Kori, jangan tengok Pak Dalail, tengok ke kampung sana. Itu bukan orang Muhammadiyah. Dan tantangan di keluarga itu sangat luar biasa. Jika dari sejak awal ini tidak kita cekoki dengan kemuhammadiyahan. Kenapa? Balik lagi, potensi dia bermuhammadiyah itu besar, tapi potensi dia lari dari Muhammadiyah itu juga ada. Nah, kenapa demikian? Inilah potensi sebenarnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala fujur dan takwa itu Allah gandengkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga gandengkan bantu potensi takwa itu dengan istilah fitrah. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Atau dalam hadis lain, ma min mauludin illa yuladu 'ala fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu bukan kertas kosong. Itu teori tabula rasa. Anak itu bukan kertas kosong. Anak itu begitu lahir sudah memiliki potensi tauhid, sudah memiliki potensi takwa. Bukan kertas kosong, Bapak Ibu. Jadi ketika anak lahir, dia sudah muslim. Ketika dia lahir dari rahimnya muslim, maka dia begitu besar dan
Kalau orang itu kan begitu masuk Islam sadar. Kalau kita kan kita sadar. Baru orang itu ingat kapan nggak bertahu. Kenapa dari kata itu? Kita dah lahir dalam keadaan Islam. Fitrah itu adalah kecondongan bertauhid. Maka potensi takwa itu lebih besar dan terbantu dengan fitrah. Tapi yang mengotori fujur itu, mengotori hati untuk bisa berbuat fujur, condong kepada kefujuran juga ada. Di mana itu? Fa'abawahu, orang tuanya, yuhawidanihi, yunasironihi, yumajisanihi, yang membuat anak-anaknya lari dari Islam menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, itu adalah orang tuanya. Kalau dalam organisasi Muhammadiyah Bapak, yang membuat anaknya lari dari Muhammadiyah, jadinya jadi kader NU, jadi kader Al-Wasliyah, kader DII, itu tidak lain adalah orang tuanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung, misalkan kita memang secara sengaja membiarkan mereka, memberikan mereka fasilitas untuk ke situ. Tapi secara tidak langsung yang luar biasa. Ya, hari ini misalkan kita datang mengaji dan mereka memilih dunia lain. Kita datang ngaji, mereka memilih dunia lain. Kan secara tidak langsung kita memfasilitasi mereka untuk meningkatkan potensi lari dari Muhammadiyah. Ini penting Bapak Ibu. Ini sangat penting. Nah, kita belum bicara kader Bapak Ibu ya. Kader itu bukan hanya kader itu kalau kita maknanya hadir itu orang yang datang tapi punya kontribusi, mewarnai. Bukan hanya Ata itu orang yang datang dapat masalah itu biasanya. Kalau kita baca hadis Ata rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu orang yang datang, laki-laki yang datang itu bawa masalah. Itu bawa masalah itu. Tapi kalau bicaranya hadir, itu selain dia datang, dia memberikan kontribusi, memberikan warna. Itulah kader. Kader itu dari situ. Nah, Bapak Ibu, potensi itu bisa kita fasilitasi menjadi kompetensi, tapi jika kita kotori jadi impotensi. Bu, jadi potensi yang senyum-senyum nggak kesana. Saya nggak mau ngaji kesana. Ini bukan pelajaran biologi, enggak. Nah, itulah potensi itu. Ketika diasah bisa menjadi kompetensi, tapi begitu ditinggalkan bisa menjadi impotensi. Apa yang perlu diasah itu Bapak Ibu? Inilah impotensi yang kita khawatirkan, yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surah An-Nisa. Wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan mereka keturunan yang lemah. Bapak Ibu, kalau kita bicara tafsir, ini semua berbicara tentang orang-orang yang meninggalkan anak yatim dalam keadaan lemah. Maka di tafsir-tafsir klasik disampaikan wajibnya kita menyantuni anak-anak yatim, memberikan fasilitas kepada anak-anak yatim biar mereka tumbuh menjadi orang yang kuat. Begitu juga ketika kita meninggalkan anak kita menjadi yatim, ada yang menyantuni, tidak jadi lemah. Itu berbagai versi tafsir begitu berceritanya. Dan itu alhamdulillah Lajismu sudah punya peran penting dalam hal itu. Lajismu Medan Sunggal misalkan, Bapak Ibu, ini tinggal kita kuatkan lagi jadi. Saya tadi berharapnya kita memperkuat satu lini di Medan Sunggal, yaitu lini Lajismu. Kenapa begitu? Teologi Al-Ma'mun, Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dua objek ini bisa kita cover dengan Lajismu. Nah, menjadi tugas besar kita dari PCA dan PCM, PRA dan PRM adalah kita harus bersama-sama membesarkan Lajismu.
Bayangkan Bapak Ibu ketika SMP Muhammadiyah 50 membangun satu program namanya Tahfiz Al-Quran. Ternyata yang memfasilitasi itu adalah Najismu. Ketika Istiqlal mengadakan program tahsin Al-Quran yang mengundang langsung Polri Nasional, Ustadz Dr. Awaludin MPD. Bapak Ibu, bagi yang dekat-dekat rumahnya di sini manfaatkan itu. Karena kehadiran Ustadz Awaludin itu waktunya sangat luar biasa juga. Jadi manfaatkan waktunya dan itu difasilitasi oleh Najismu. Dan berbagai macam program-program yang lainnya juga difasilitasi oleh Najismu. Artinya ketika kita Muhammadiyah bergerak dengan teologi Al-Ma'un, maka salah satu peran kita adalah yuk berkontribusi dalam program Najismu. Apakah itu infak seperti apa? Nanti mungkin Najismu yang bisa cerita bagaimana konsekuensi apa, bagaimana strateginya. Yang jelas kita warga Muhammadiyah sudah mulai bergerak di Najismu. Ibu-ibu yang punya keinginan berzakat, zakat profesikal itu atau zakat apapun, yuk di Medan Sunggal sudah ada Najismu yang secara program sangat luar biasa. Termasuk ambulan kita, MPS kita juga ditangani oleh Najismu. Dan Najismu itu ada di sini sekarang, Pak Musyairi. Kasihan itu kok nggak kurus-kurus dia sendirian dia kan ngurusi itu. Biasa orang ngurusi banyak hal kurus ya, yang mungkin itu luar biasa. Nah, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala? Dzurriyyatan mi'abah. Bapak Ibu, ketika saya mengambil satu tafsir dari tafsir Al-Muyassar, ini tafsir termudah lah saya kira, karya Kementerian Agama Saudi Arabia. Yang dimaksud dengan dzurriyyatan mi'abah itu adalah keturunan yang ketika mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang masih kecil-kecil atau lemah, maka hendaknya mereka menjaga harta benda mereka, mendidik mereka dengan baik. Saya garis bawahi dengan kalimat mendidik mereka dengan baik. Nah, Bapak Ibu, bayangkan potensi dzurriyyatan apa yang timbul di masyarakat kita, di generasi kita, di buah hati kita. Pertama, di'afal aqidah, dhaful aqidah, lemah dalam aqidah. Ini nggak bisa kita pungkiri, Bapak Ibu, bahwa munculnya anak-anak kita itu berpotensi makin besar jika akidah melemah. Nggak tahu dia Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang menyembuhkan, Allah itu yang memberi rezeki, Allah itu segalanya. Oh, sampai sekarang Bapak Ibu kita masih mengandalkan rezeki itu dari pekerjaan. Pokoknya kalau nggak kerja nggak makan. Kan gitu, itu teori manusia. Kalau nggak kerja nggak makan. Sampai sekarang itu masih berlaku. Kita tengok janin di perut ibunya nggak kerja dia, nggak pernah ngapain dia, dapat nutrisi, bahkan nutrisi terbaik. Apapun yang dimakan sama emaknya, yang diminum sama emaknya, yang dia terima tetap yang terbaik. Kan keren kali itu. Nah, kenapa? Yang mengatur itu, yang menciptakan itu Allah. Jadi ketika kita bilang Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Rabbun itu Bapak Ibu mungkin kita maknai Tuhan, tapi Rabbun itu adalah pencipta, pemelihara, pemberi rezeki, pendidik, dan yang lain-lainnya. Nah, konsep itu Bapak Ibu, akidah. Masih banyak Bapak Ibu, ketika ibu-ibu hamil yang dia bawa gunting, mungkin Bapak Ibu, saya masih banyak tuh, gunting, tang, obeng, jingkris, spray. Banyak yang dia bawa, menunggang kayak gitu. Itu bangun akidah. Yang mengerjakan itu orang Muslim, anak Muslim. Kenapa begitu? Karena mereka menganggap itulah Masya Allah dengan berbagai macam alasan. Kakek awak bilang begitu dulu, mama awak yang suruh, kalau nggak awak ikuti durhaka. Ada macam-macam itu. Dhaful aqidah. Yang kedua, dhaful ibadah, lemah dalam beribadah. Ketika generasi kita lemah
Ibadah dalam arti kata mahdoh. Saya menggarisbawahi ibadah mahdoh. Bapak Ibu, banyak generasi Muslim, generasi Islam ninggalin sholat. Dan itu nggak bisa kita pungkiri. Banyak generasi Islam kita ninggalin sholat. Kita nggak bicara sholatnya jamaah atau tidak. Sholat pun nggak bicara jamaahnya. Kita nggak bicara sholat sunnah, sholat duha, dan sholat yang lain. Sholat wajibnya pun enggak. Lu nanti timbul, nanti usia 27 saat kalau aku udah dapat hidayah, nanti foto saat siap jumur lagi itu kan dia masalah-masalahnya. Situ aja bicara nanti. Tapi dia ngomong itu, nanti kalau udah dapat hidayah saat, dan tahu dia bukan itu. Dan cerita gitu, kan keren kali generasi awal. Lemah dalam ibadah. Tapi yang paling luar biasa adalah dha'ful ilmi wa dha'ful iqtisad. Lemah ilmu pengetahuan, lemah juga ekonominya. Lemah pengetahuan, lemah ekonomi. Bapak Ibu, generasi Muhammadiyah saat ini tantangannya, kalau kita bilang apa generasi milenial, generasi Z itu ya. Generasi Z itu sedikit dimarahin cium gitu. Biasanya begitu ya kan. Tapi Bapak Ibu, generasi Z ini adalah generasi yang begitu melek nengok handphone. Begitu melek nengok handphone. Gitu bangun tidur yang lihat tengok handphone. Lagi ngaji pun nengok handphone. Generasi Z itu. Generasi mama yang gitu ngaji Pak betul. Generasi Z bukan maksud saya handphonenya bagus Bu. Dia nengok ayat yang tadi di handphonenya. Saya kan muslim orangnya. Pernah kemana-mana. Iya. Yang dia tengok kajian ini. Tapi dah teknologi dia. Kalau ibu pakai papan, pakai buku, pakai pulpen, kalau dia enggak. Dia cuma mencatat ini. Jadi saya enggak bilang dia WA, dia mencatat pengaturan. Jadi harus mencatat ke situ kan. Kalau enggak buyar gitu. Nah itu generasi Z. Tapi masalahnya adalah kemarin itu saya ngisi parenting di Muhammadiyah Sunggal, SMP Muhammadiyah Sunggal Menciri, menjadi orang tua di era digital. Bapak Ibu, malamnya saya carilah aplikasi-aplikasi yang menjalankan di handphone. Masya Allah Bapak Ibu. Kalau kita generasi berapa tuh? Generasi apa? Gak paham teknologi, Masya Allah. Anak saya Bu, usianya 3 tahun itu, ada 3 tahun, ngomong belum bisa, dia agak lama ngomong. Jadi di belakang rumah kami ada kereta api, udah ada kereta api lewat, tutut, ya. Yang bicara tutut itu kereta api. Begitu nengok handphone mamanya, bukanya YouTube, dia rekaman tutut, gitu. Nengok kereta api, mak keren-keren dari pikir apa? Langsung dapat. Itu generasi luar biasa ini. Tapi apakah kita orang tua memfasilitasi mereka untuk mengetahui dan mendalami itu atau tidak? Misalkan Bapak Ibu, tantangan generasi kita ke depan dalam ilmu pengetahuan itu dua: bahasa internasional dan teknologi. Ini dua hal yang nggak bisa kita pungkiri. Bahasa internasional dan teknologi. Itu kemarin tuh ada misalkan Lutfi ada sih Lutfi Aliyah, hanya dia sakit, Masya Allah. Jadi ketika dia konsultasi sama saya, saya mau S2, saya cocok ngambil apa? Jurusan dia bahasa Inggris S1-nya. Saya bilang, kalau saya ditanya, ambil pendidikan Islam. Tapi saya bisa bahasa Inggris. Saya bilang, orang bahasa Inggris lalu mengambil pendidikan Islam, nanti S3 dia pendidikan Islam atau manajemen pendidikan, maka dia orang yang bisa mempresentasikan gambaran-gambaran Islam, nilai-nilai Islam di dunia internasional dengan bahasa yang dia mampu, kemampuan bahasa dia. Ketimbang Hawa dulu didoktrin bahasa Inggris bahasa kafir, sampai sekarang kafir-kafir kan? Kacau bahasa Arab yang buat bahasa Inggris kan bahasa. Ditambah lagi dengan kemampuan teknologi. Saya punya kawan S1-nya komputer.
S2 pendidikan Islam, S3 pendidikan Islam. Begitu dia ngajar mata kuliahnya media pembelajaran, dia paling ahli mengatur media pembelajaran pendidikan agama Islam. Luar biasa. Kenapa? Kemampuan. Selamat datang, Ustaz. Itu Ustaz, selamat datang, Ustaz. Baik, namun ada gambaran dari Al-Quran di'afan, zuriyatan di'afan, yang Allah gambarkan dengan di'afan hafizun, alimun, al-qawiyyu, al-amin. Ini yang menjadi satu titik tolak ukur dalam Al-Quran yang harus kita wanti-wanti. Balik lagi ke tema awal tadi, ini perkara head, dan heart. Gambar dalam Al-Quran, misalkan Allah firmankan dalam surah Yusuf, Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim. Dia Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Yusuf dengan pedenya mengatakan, aku ilmuwan, aku juga bisa menjaga. Bapak Ibu, ini permasalahan hal. Ketika ilmu pengetahuan tidak dibarengi dengan hal, maka lemah dalam kategori hafiz. Bisa menjaga. Kasihkanlah dia benar. Ada istilah pepatah Indonesia ini. Kalau kamu tahu cemana kawanmu, kasihkan dia uang. Titipi dia uang. Cemana dia? Kalau terjaga, keren aja. Kalau habis, itulah kawan katanya. Nah, coba dulu. Kalau ibu di sini kumpulkan duit, kasih ke aku. Nanti aku kasih lagi. Kita coba dulu. Nah, Masya Allah, hafiz. Tapi ada juga kisah yang Allah firmankan dalam surah Al-Qasas ayat 26. Inna khairan man istajaba al-qawiyyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kau ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Yang tadi kalimatnya hafiz, yang ini amin. Yang tadi disebut alim, di sini qawi. Artinya punya kompetensi. Kalau bagi guru-guru ingat 4 kompetensi guru nggak boleh ditinggalkan. Kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial. Ini 4 hal nggak bisa. Kalau kita mau mengenal guru cuma 4 ini. Kompetensi, qawi ini maksud dengan kompetensi. Begitu juga ketika kita melihat calon pemimpin. Ini qawiyun dan amin. Jangan sampai generasi kita lemah dalam ini. Kenapa? Dia dengan dunia nggak bisa dipisahkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, orang yang paling pas untuk dijadikan tenaga pekerja, dijadikan sebagai tenaga profesional dan tenaga apapun itu adalah orang yang kuat secara ilmu pengetahuan, kuat secara fisik. Jadi kalau sudah umur 80-an, 90-an, apalagi sudah 100, bagi kita Bapak Ibu yang mau sholat, kan ada yang Ustaz, ini 2024 Ustaz, jadi nanti kita masih punya waktu. Ya kalau ditarget bisa lah sampai 2045 gitu. Bapak Ibu, target awal mungkin. Saya nggak bicara ajal. Ajal itu Allah yang tahu. Ajal itu kan nggak tahu muda, nggak tahu tua. Dan di antara kita ini bisa saja Bapak Ibu duluan, saya terakhir. Itu bisa saja. Itu masalah ajal dan Allah yang tahu. Tapi kalau masalah tenaga, saya saat ini usia 35 tahun. Kalau untuk beribadah 20 tahun lagi, saya masih usia 25 tahun. Bapak Ibu sekarang sudah usia 60 tahun. Kita kira 20 tahun lagi, 80 tahun. Itu kalau ke masjid udah. Nah, jadi usaha sekarang, usia yang sekarang dimanfaatkan betul-betul. Jangan lupa ajar itu siapa tahu nanti lah taubat. Bukan masalah itu. Tenaga waktu untuk bertaubat itu udah nggak ada lagi.
Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ini tujuan tiga tadi. Terakhir saya mau masuk ke dalam satu kalimat pendidikan dalam Al-Quran karena udah jam setengah lewat, jadi gak boleh panjang-panjang. Yang utama adalah konsep al-alaq sebagai ayat pertama turun dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah gambarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika ilmu pengetahuan itu diatur dengan qiraah dan kitabah, baca tulis, baca tulis, baca dan tulis. Qiraah, Iqra, bacalah, analisalah. Bukan hanya sekedar sama seperti Al-Quran. Bapak Ibu, Al-Quran itu amanahnya itu huda, petunjuk. Saya sering sampaikan ke jamaah, kalau Al-Quran itu ada petunjuk, maka Al-Quran itu tidak cukup hanya dibaca, tapi wajib dipahami. Terlebih lagi Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Kalau bahasa tembung enak awak, ini bahasa Arab. Kalau bahasa Arab minimal awak punya ilmu bahasa Arab, jadi itu baca tahu artinya. Nah, kan nggak mungkin nih udah usia kita ngajak belajar bahasa Arab. Nah itu kami semangat bisa, kalau bisa ngajak semangat. Nah itu pernah cerita gitu tadi. Ada di kilometer 12,5 ini. Ustaz, pokoknya kita belajar bahasa Arab. Kami beli bukunya saja. Oke jadi. Pertama jumpa 10 orang yang datang, semangat. Memang ada semuanya. Jumpa kedua 7 orang. Oh ini perhalangan pikiran kan. Jumpa ketiga 3 orang. Ini dah jelasin dalam hatiku. Jumpa keempat aku yang datang. Yang lain tidak datang lagi. Nah, ini kita belajar bahasa Arab ini. Jadi nggak masalah kita lagi. Tapi Kementerian Agama memfasilitasi kita dengan Al-Quran dan terjemahannya. Maka perlulah saya kira untuk membaca Al-Quran dan terjemahan. Nah kemudian Bapak Ibu, konsep surah Al-Alaq, Iqra, bacalah, gali informasi itu. Bapak Ibu, ini hal yang pertama yang perlu kita kembangkan ke generasi kita. Jangan lupa mereka difasilitasi untuk membaca. Ya dengan konsep apapun Bapak Ibu. Karena Islam mengandalkan bacaan. Wahyu yang pertama hadis itu adalah masalah membaca. Maka generasi Muslim kita, generasi Muhammadiyah itu nggak boleh nggak bisa baca, nggak boleh nggak tangguh membaca, nggak boleh nggak harus membaca. Kalau kita memang ahli membaca, kita ini buktinya lagi pengajian pun baca kan, baca WA, baca Facebook, baca apa gitu kan, baca status orang, kita ahli membaca ini. Tapi Bapak Ibu, ingat generasi kita yang tumbuh ke depan tergantung apa yang dia baca. Tergantung apa yang dia baca. Dan sangat luar biasa ketika kita yang dengan kondisi saat ini mengakui aku memang lemah baca. Karena itu pengakuan kita Bapak Ibu. Aku memang lemah aku baca. Pokoknya udah baca berat kan baca lemah, ngantuk. Itu memang kemampuan awak. Yang lucunya adalah kemampuan itu kita turunkan ke anak-anak. Kan pening awak. Udah awak kayak gitu, anak awak juga awak bilang itu. Dia memang lemah Ustaz. Kalau udah suruh membaca aja alasannya itu. Itu kalau kita fasilitasi, kita iakan, kita kuatkan dari alasan dia. Bapak Ibu, generasi kita nggak boleh nggak bisa membaca dan nggak boleh nggak membaca. Silakan Bapak Ibu habis-habisan mendidik dia untuk tangguh membaca. Karena kedepannya bukan generasi cerdas Bapak Ibu, tapi generasi yang tangguh belajar. Perkembangan teknologi ke depan, Masya Allah. Dulu saya masih ingat Bapak Ibu, saya nonton film itu di kampung saya di usia 5-6 tahun. Di kampung saya TV itu masih 1-2. Nah masuk ketika saya kesini sudah mulai ramai. Tapi itu pun nggak setiap rumah. Jadi
Kemudian kami dulu teringat, Masya Allah, asal sore jam 5 sampai jam setengah 6 itu kumpul ke salah satu rumah orang, rumah Turki lah, itu rumah orang kaya, hanya melihat Metro TV. Karena Metro TV yang konsisten menceritakan, memberitakan kondisi Aceh ketika itu, bagaimana pembunuhan di sini. Karena kami cuma dapat kabar ada mayat di sana, ada mayat di situ, ditemukan mayat di kampung tempat pembuangan mayat Masagang. Nah, nengok beritanya di mana? Di Metro TV. Sekarang Bapak Ibu masih hidup kok, masih berapa tahun yang lalu TV itu nggak digunakan lagi. Udah jarang ibu-ibu sekarang buka RCTI, TV One, Metro TV, kok udah jarang. Yang dibuka apa? YouTube dalam dibuka. Bahkan yang di televisi pun YouTube juga yang ditengok. Masya Allah, smartphone katanya, apa? Smart TV. Keren sekali dah sekarang. Nah, itu zaman sekarang. Bagaimana dengan 20 tahun ke depan? Bu, kita gaptek sekarang ini dengan kondisi teknologi saat ini, dan generasi kita juga akan gaptek teknologi dengan kondisinya saat nanti. Karena kecanggihan teknologi yang sangat luar biasa. Pertanyaannya, apa yang kita siapkan mereka dengan itu selain tangguh belajar? Cuma tangguh belajar Bapak Ibu. Guru-guru yang begitu sertifikasi, dikasih tugas pegang laptop dan mentalnya. Tapi ada guru-guru, ini contoh nih tantangannya, meskipun nulis sebelah jari, 1, 2 di sebelah jari, tapi aman bagi dia, tulis juga. Udah tertulis 2 halaman, lupa nge-save ya kan, matikan laptop, dibuka nggak ada lagi. Orang peningkat 2 minggu itu, luar biasa. Tapi tanggung belajar, ada orang tua yang bukan gitu. Ada orang tua masih muda, guru, itu sertifikasi, suruh pegang laptop, kasihnya duit orang. Nanti kalau yang kerja kasih uang jajan. Nah itu ada juga kayak gitu. Nah, apakah generasi kita ini mau kita ciptakan itu? Nah, tangguh belajar Bapak. Kalau untuk, Masya Allah, kemarin itu Profesor Sawal Buton dalam satu pelatihan di Musuh menyampaikan, kemajuan teknologi membuat lembaga pendidikan gak butuh lagi guru. Lembaga pendidikan gak butuh lagi guru, pengajian gak butuh lagi ustaz. Kenapa? Sudah digantikan sama robot. Jadi kalau untuk membaca, menganalisa, memberikan konsep, menjelaskan ini, robot lebih ahli lagi. Nggak jelimet ngomongnya, nggak diatur. Luar biasa. Tapi Bapak Ibu, robot itu tidak bisa mendidik. Mengajar bisa, tapi nggak bisa mendidik. Robot itu bisa menggantikan orang tua untuk melayani makan, minum, mengganti baju, memandikan, tapi tidak mengasuh, menyayangi, mendidik anak-anak. Konsepnya adalah berapapun bacaan kita, apapun yang kita baca, surah Al-Alaq Allah tutup dengan kalimat wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah kepada Tuhan. Itulah konsep utama ilmu pengetahuan dalam Islam. Jadi pengajian kita ini bagian dari qiraat dan kitabah, tapi intinya adalah sujud dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak pokoknya ya. Jadi itu tuh kayaknya. Banyak. Cuma Bu, udah lah. Udah ya, lanjut. Saya tutup dengan inilah saya kira ya. Inilah saya tutup lagi ini. Gak bisa kita jelaskan karena memang waktu kita jam 1:30 harus tutup. Katanya di sini makan siang sama. Makan siang sama itu lebih memakan waktu ketimbang ngaji bersama. Makanya terus kita siapkan juga waktunya. Gak boleh panjang-panjang. Bapak Ibu, terakhir tugas kita kepada anak-anak kita adalah pertama, kenalkan hak Allah, bahwa Allah punya hak atas kita. Artinya ada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hak Rasulullah SAW. Haknya Al-Quran. Kembali lagi, Al-Quran itu bukan hanya dibaca, tapi dipahami,
harus memahami dan mengamalkan. Yang kedua, hak orang tua. Semakin tinggi teknologi Bapak Ibu, semakin menjauhkan kita dari orang tua. Semakin menjauhkan kita dari orang tua. Dan kita nggak ngerti apakah anak-anak kita menjadi generasi kita atau tidak. Tergantung pola kita dan juga hak sesama. Masya Allah Bapak Ibu, dunia teknologi ini saat ini menjauhkan anak-anak dengan saudara-saudaranya, menjauhkan anak-anak dengan lingkungannya. Saat ini anak-anak itu pulang sekolah, masuk kamar, pegang handphone, ada. Cuma itu anak sekarang Bapak Ibu, nggak tahu lagi dia, kecuali anaknya banyak di awal. Nah itu main-main orang kan berempat. Kalau anaknya Bapak Ibu, tantangannya itu kalau tidak mengetahui hak sesama, akhirnya dia fokus dengan itu, ujung-ujungnya nggak tahu lagi bagaimana lingkungan dia, bagaimana dia harus bersosial, bagaimana mereka harus berealisasi. Bapak Ibu, ini hak-hak yang perlu kita tunaikan. Banyak lagi hak-hak yang lain saya kira, tapi ini saya kira sebagai bagian dari awal diskusi kita. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Alhamdulillah tidak ada. Oh, siap. Izinkan ya, nanti kemarin menarik hadir ini. Tadi disinggung masalah 3 konsep tadi, ada hati, ada kepala tadi, kemudian ada tangan ya. Ini kan masalah hati dari di masyarakat kita itu selalu atau mungkin sering kita temukan kalimat yang menyatakan begini. Sebenarnya itu nggak dalam hatiku, cuma menurutku saja itu. Hati itu nggak seperti itu. Nah ini sering kita mungkin mendengar ya, atau mungkin kita pelakunya. Apa yang dibenarkan dalam ilmu pengetahuan seperti itu, atau itu hanya cuma sekedar kata saja. Sebenarnya hati itu mencerminkan perbuatan kita. Tangan, kepala, semua gestur kita itu berangkat dari hati. Makanya dari hati itu jadi penentu baik dan buruk itu sendiri. Kalau baik itu maka baiklah, keluarlah aplikasi. Nah ini yang saya tanya, menguatkan yang saya tahu, benar-benar kita bagaimana pendapat pikiran tentang itu, apakah benar seperti itu? Baik, kalimat-kalimat seperti ini juga sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW dengan ciri-ciri munafik. Munafik itu adalah ketika berkata sering bohong. Kalimat khianat itu adalah perbedaan antara isi hati dengan mulut. Kondisi ini pada dasarnya ada, lain di mulut, lain di hati. Kenapa? Hati manusia pada dasarnya condong kepada kebaikan, tapi ketika dia diasah oleh otaknya, maka dia akan mengungkapkan keburukan. Korelasi hati dan otak menjadi sesuatu hal yang menjadi terlihat, yang keluar. Terkadang Bapak Ibu, kondisi hati yang tak pernah dikondisikan dengan kalimat tazkiyatun nafas, inilah yang menjadikan hati itu kotor, akhirnya yang mengungkap tidak kotor. Dalam kalimat usul fikih, dalam masalah usul fikih, perbedaan hati dan mulut itu menjadi pembahasan. Itu menjadi pembahasan. Misalkan, ketika ada orang diancam dibunuh dengan catatan kalau kamu keluar dari Islam nggak jadi dibunuh, kalau kamu tetap dari Islam maka dibunuh. Maka di saat itu dia boleh mengungkapkan keluar dari Islam, tapi hatinya tidak. Ini kan perbedaan mulut dengan hati. Jadi kondisi ini ada. Nah, yang tak boleh itu adalah ketika perbedaan hati dan mulut itu dalam satu negatif. Melakukan perjanjian sama orang. Nah, itu menurut gua janji memang hatiku nggak mau jumpa sama dia, cuma segera rumah dia. Dalam kuliahkannya itu nggak boleh orang itu. Nah itu kondisi yang tak boleh. Jadi kondisi perbedaan mulut dengan hati itu benar ada. Tapi dalam kondisi tertentu ada positif, ada negatif. Lalu bagaimana dengan konsep kan yang keluar itu adalah dari hati. Nah, ini konsep pendidikan akhlak dalam Islam.
adalah sesuatu hal yang secara otomatis keluar tanpa direncanakan. Akhlak itu adalah sesuatu hal yang secara otomatis tanpa direncanakan, dengan tanpa disadari pun itu keluar, terlaksana. Itulah akhlak. Jadi Bapak Ibu, kalau orang secara asal marah maki orang, itulah akhlaknya, itulah hatinya. Begitu marah maki orang, begitu perkata nggak pernah, begitu lewat orang nggak pernah ada hormatnya, itulah akhlaknya. Itulah persamaan kondisi hati, di mana ungkapan dan perlakuan menggambarkan isi hati. Tapi sesuatu yang direncanakan itu dengan kondisi tertentu, dan itu ada. Itu saya kira tanggapan saya super. Biasanya udah ada satu, ada lagi. Silakan Ibu. Baik. Waalaikumsalam. Ya, jadi ada dua konsep ya, satu internal sama eksternal. Dari eksternal dari manajemen cabangnya, ini memang jadi PR kami di cabang. Sudah beberapa kali kami membahasnya dengan majelis kader dan majelis tabligh, bagaimana kita harus membuat kajian-kajian terkhusus pada kader. Dan ini sedang kita garap, mudah-mudahan permasalahan ini juga bisa menjadi satu pertimbangan dalam hal ini. Kemarin kita sudah diskusikan sama tim-tim di dalam, bahwasanya kajian khusus kader itu khusus kajian khusus pemuda, kajian khusus nasihat Malaysia, dan kajian-kajian yang berbasis pada anak muda ini harus terus dikembangkan dengan berbagai macam modelnya. Itu tugas kami. Mudah-mudahan dalam perencanaan kerja di periode ini bisa kita laksanakan meskipun perlahan. Yang kedua, dari kita orang tua, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika saya tutup dengan kalimat ajarkan mereka hak Allah dan hak Rasul. Di sini sudah masuk dalam konsep kenalkan mereka Muhammadiyah. Jadi konsep utama kita sebagai orang tua adalah jangan lalai memahamkan mereka akan pentingnya bermuhammadiyah. Bahwasanya kondisi di lingkungannya meskipun tidak mendukung, tapi begitu dia kenal dengan Muhammadiyah,
Mudah-mudahan kehadiran inilah yang mencari Muhammadiyah itu di mana berada. Kemanapun dia pergi, dia mencari Muhammadiyah. Saya banyak menemukan teman-teman yang memang dari awal dia kader, sampai-sampai ke satu kampung dia cari di sini masjid Muhammadiyah di mana ya, sampai segitu ya. Meskipun masjid di mana pun sholat aman-aman saja, sah-sah saja, tapi karena jiwa Muhammadiyah yang dia cari adalah di sini di mana pengajian Muhammadiyah, di sini di mana masjid Muhammadiyah, dan itu satu pemahaman kalian yang sangat luar biasa. Nah, pemahaman kita kepada anak-anak yang perlu kita pahamkan adalah konsep itu, bahwa dia harus punya keterikatan dengan ideologi Muhammadiyah. Dia harus nyaman dan memang harus meyakini kebenaran Muhammadiyah. Yang menjadi pesan besarnya bagi kita adalah ketika generasi kita merasa Muhammadiyah itu tak benar, dengan berbagai macam problem dan tantangan di lingkungannya. Misalkan ketika kematian, tengoklah Muhammadiyah itu kan, gak ada yang datang, masyarakat sekitar juga yang datang. Nah, itu pula yang menjadi tolak ukur generasi awal. Akhirnya mau gak mau, menurut dia kalau yang datang ke rumah itu setelah kematian gak rame, gak full gitu. Maka dibukalah kami, meskipun ayah kami Muhammadiyah, tapi tetap bagi bapak ibu yang mau datang tahlilan, kita berikan fasilitasnya. Wah, itu kan biasa bapak ibu di masyarakat awam. Kenapa menganggap itu? Jadi kebenaran Muhammadiyah belum kita pahamkan ke mereka. Permasalahan di lingkungan bapak ibu ini menjadi masalah besar. Masalah besar kita semua ketika kita dari orang tua mendorong mereka pengajian, tapi fasilitas dari lantai tersebut, dari cabang tersebut tidak memberikan fasilitas yang besar kepada mereka. Tapi minimal bapak ibu, mereka tidak dijauhkan dengan kegiatan-kegiatan Muhammadiyah, dan mereka dilibatkan. Kita dorong mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan Muhammadiyah, minimal sisi kemanusiaannya. Ini sini apa? Bagi-bagi sembako, bagi-bagi daging kurban, minimal dia ikut serta. Jangan sampai sama sekali nggak ikut dalam Muhammadiyah. Nah, bagi kami dari cabang sebenarnya ini tugas kami sangat berat sekali bapak ibu. Bagaimana pengajian kontrol, pengajian pemuda Muhammadiyah, pengajian khusus untuk anak muda-mudi ini menjadi satu hal yang perlu kami godok kembali. Saya melihat di Ranting Tanjung Mulia Darat, di situ ada pengajian khusus anak-anak. Begitu saya datang ke sana, yang datang anak SMP, yang ngaji, anak SMA, yang ngisi yang pening memang. Tapi yang luar biasa ada pengajian khusus orang ini. Ini salah satu contoh juga mungkin kita harus lakukan bersama, bahwa pengajian khusus mereka dengan konsep mereka tentunya, dengan konsep asal tentu. Tapi ingat bapak ibu, perlu juga kita pahamkan ke anak-anak, fun learning itu konsep barat. Belajar itu harus gembira, belajar itu harus bahagia. Itu konsep barat bapak ibu. Konsep Imam Syafi'i, kalau kamu gak mau capeknya belajar, maka rasakan pahitnya kebodohan. Belajar itu capek. Jadi di pesantren itu belajar itu, kalau ada orang di pesantren tiba-tiba pulang rumah gemuk, nah itu mencurigai itu, kau ngapain di pesantren bisa gemuk? Karena pesantren itu belajar capek, dan belajar itu harus capek. Belajar itu harus capek. Ustaz Hamdani baru-baru ini membuat postingan, dia foto di depan Kuala Madu, dia sampaikan dulu dia tidak bercita apa-apa, dia hanya fokus belajar dengan tanda kutip, biarlah ilmu yang menunjuki dia mau kerja apa. Nah itu konsep dia, apakah itu memang dari awal dulu atau memang tulisan yang saat ini. Artinya jangan tanamkan ke anak-anak belajar itu harus bahagia. Tentu dengan usia dia lah ya, usia dia, kita juga tidak memaksa anak-anak. Kadang-kadang kita juga luar biasa loh. Kata Rasulullah SAW, "Alimu auladakum bis-shalah wa huwa fi sabab." Ajarkan anak-anak sholat ketika usia 7 tahun. Pukul mereka kalau sudah usia 10 tahun. Anak awal 4 tahun dah bisa pukul, sujud ya. Jawab ajari. Anak 6 tahun dah tidak sholatnya. Nah, mudah-mudahan ngalah-ngalahnya sudah mengenal agama luar biasa. Jadi itu ada tugas kami dari eksternal, ada tugas ibu dari internal. Saya kira kita akan selesai. Terakhir ada lagi? Kalau nggak ada, satu dari bapak-bapak, satu dari ibu, saya kira sudah cukup mewakili untuk
yang paling terkenal, yang paling sederhana adalah surah Abasa. Ketika Allah SWT sampaikan, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Surah apa? Abasa. Ada yang bisa terjemahkan? Oh, ada yang cuci tangan karena dia sini. Dari tadi ditunggu dia. Iya. Ini Bu doakan dia jadi kader Muhammadiyah. Apa tuh? Fa'idza ja'atis shakhah. Pada hari itu manusia dari saudaranya Wa ummihi wa abihi dan dari ibunya serta bapaknya wa sahibatihi wa banihi dan dari istrinya serta anak-anaknya. likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Setiap orang, setiap jiwa jadi apa? Pada hari itu Likulli imri'in minhum yawma. pada hari itu mereka Tiap-tiap pada hari itu tiap-tiap dan rojaan kan? Iya, pada hari itu setiap orang memiliki kesibukan masing-masing. Iya, baik. Bapak Ibu, silakan. Makanya jangan sampai kali ada lihat. Kita mau juga? Mau? Sini. Iya. Ini anak buahnya Kualupi. Iya. Allah SWT firmankan dalam surah Al-Ghasyiyah, Hal ataka hadithul ghasyiyah. apakah telah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk 'Amilatun nasibah. seperti bekerja keras lagi kesulitan. Tasla naran hamiyah. Mereka masuk ke dalam api yang sangat panas. Ayat-ayat. La uqsimu bihadzal balad. Apakah Aku bersumpah aku bersumpah dengan negeri ini wa anta 'ilmun bihadzal balad dan engkau halal di negeri ini wa walidin wa ma walad. demi bapak dan anaknya. Oke, demi bapak dan anak. Silakan. Makasih. Iya. Bapak Ibu, setiap saya pengajian kalau mereka ikut, dia harus tampil. Kalau enggak saya kena komplain di rumah. Jadi enggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, kata Allah, ketika tiupan itu sudah hadir, hari kiamat itu sudah datang, maka yauma yafirrul mar'u min akhihi. Setiap orang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, bapaknya, mamanya lari dari dia. Wa sahibatihi wa bani, lari juga dari saudaranya, dari anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Karena setiap orang pada hari itu punya kesibukan masing-masing. Maka tugas kita memahamkan generasi, mendidik generasi, menjadikan generasi kita sebagai penerus kita itu hanya di dunia. Jangan bercita-cita di akhirat, karena nanti di akhirat kita bisa digadaikan oleh anak-anak kita. Anak-anak kita butuh keselamatan, kita juga butuh keselamatan. Tapi ingat, kita bisa tergadaikan, bisa jadi taruhan oleh keselamatan anak-anak kita. Maka dunia ini saat ini menjadi tempat
menjadikan mereka sebagai tanggung jawab dan dikenal dengan Allah. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita hari ini. Saya akhiri, subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.